Halo sahabat Three Angels Media, kembali bersama dengan saya Steve Mandang, dan kali ini pelajaran Alkitab mengenai 10 perintah Tuhan, bagian pertama, yaitu mengenai hukum pengorbanan tidak berlaku lagi. Jadi kita akan belajar satu dari 6 atau 7 seri mengenai 10 perintah Tuhan. Dan untuk lebih jelasnya, Anda bisa nanti melihat mengenai artikel 10 perintah Tuhan. Ini di dalam website kami, ya. Anda bisa mengunjungi website kami di www.threeangelsmedia.com. Di bagian artikel nanti Anda bisa lihat di seksi mengenai 10 perintah Tuhan. Dan buat Anda yang mau mendapatkan update dari artikel pelajaran Alkitab atau posting-posting kami, Anda juga bisa mendapatkannya di fanpage Facebook. Anda bisa search Three spasi Angel spasi Media, dan jangan lupa untuk like untuk supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi mengenai posting-posting kami yang terbaru. Dan puji Tuhan juga kami juga sudah memiliki aplikasi berbasis Android. Anda bisa tinggal download di Play Store, ataupun Anda yang menggunakan iPhone, Anda bisa download di Apple Store. Ini juga sudah tersedia. Semua oleh karena kebaikan Tuhan semata. Dan kalau Anda menyukai apa yang kami berikan melalui sosial media, melalui aplikasi yang kita miliki, Anda bisa like, bantu kami untuk subscribe, dan bahkan untuk turut memberitakan kabar baik, pelajaran-pelajaran Alkitab kepada teman-teman Anda. Dan langsung kita masuk saja ke dalam sesi bagian pertama, yaitu mengunjungi kembali 10 perintah Allah mengenai hukum pengorbanan sudah tidak berlaku lagi. Dan coba Anda pikirkan saat ini ketika orang berbicara mengenai 10 perintah Tuhan, apa yang ada di pikiran Anda? Dan banyak Anda akan mendapatkan respon. Ada yang mengatakan bahwa 10 perintah Allah sudah tidak berlaku lagi karena Yesus sudah mati mungkin di kayu salib. 10 perintah Allah itu hanya untuk orang Israel, perjanjian lama, kita ada di perjanjian baru. Ada yang mengatakan, beberapa bagian 10 perintah Allah masih berlaku, tapi sebagian tidak berlaku lagi. Dan kali ini kita akan membuktikan langsung dari Alkitab, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Alkitab dan apa yang tidak dikatakan atau tidak diajarkan oleh Alkitab. Kita tahu ketika kita berbicara 10 perintah Tuhan, Tuhan memberikannya kepada Musa, muka dengan muka, ya, secara langsung kepada Musa. Dan peristiwa ini terjadi setelah bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, dibawa keluar dari tempat perbudakan mereka, dan dengan segala manifestasi Tuhan yang diperlihatkan di atas Gunung Sinai, api, terus seperti gempa bumi yang besar, gemetar seluruh gunung, ya, orang Israel takut, dan ada penampakan-penampakan yang luar biasa, asap, ya, petir, gemuruh. Apa yang sedang Tuhan lakukan? Tuhan sedang mau memberikan, yaitu 10 perintah Tuhan yang ditulis oleh jarinya sendiri, diberikan kepada Musa. Dan kita tahu bahwa 10 perintah Tuhan ini itu ditulis oleh jari Tuhan dan ditulis di atas batu, dibedakan dari seluruh perintah-perintah Tuhan. Jadi ketika kita berbicara mengenai hukum Tuhan, ya, jangan bingung dulu, ya. Kita bertanya terlebih dahulu, karena di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru, banyak sekali hukum-hukum Tuhan. Nah, bicara mengenai hukum, itu harus melihat konteks dari ayat tersebut di atas. Kalau tidak, ini akan menyebabkan kebingungan. Dan satu hal, Tuhan tidak memberikan roh untuk mengacaukan atau mengaburkan doktrin firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan kepada gerejanya. Kebingungan itu selalu berasal dari si setan, dari iblis, yang memang dari awalnya sudah menentang Tuhan
di sorga sana, ya, dengan melawan pemerintahan Tuhan dan akhirnya mencobai manusia dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, dan kita bisa lihat bagaimana orang tidak taat hukum, entah itu tidak taat hukum dari undang-undang suatu negara, tapi lebih daripada itu tidak mentaati hukum-hukum Tuhan, dan kita melihat moralitas itu semakin hari seperti yang firman Tuhan katakan, ya, kasih akan semakin dingin, banyak kriminalitas akan terjadi, ya, bukan hanya melawan hukum manusia tapi melawan hukum-hukum Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, dan mari kita lihat ketika kita berbicara kata hukum, ini memiliki ekspresi yang berbeda tergantung konteks ketika ayat tersebut dikatakan. Contoh misalnya, ketika firman Tuhan berbicara mengenai singa, apa yang ada di pikiran Anda? Well, kalau kita ingat kata-kata singa di dalam Alkitab, singa bisa berarti bicara mengenai singa dari suku Yehuda, yaitu Yesus. Singa bisa berarti binatang, ya, singa, ya, sebagai singa. Tapi di kitab Daniel atau berbicara ada singa, ini berbicara kepada kerajaan, ya, kepada suatu kekuatan, ya, yang mengarah kepada Babilonia, dikatakan singa yang bersayap, ya. Tapi juga singa mengacu kepada firman Tuhan katakan, waspadalah iblis lawanmu seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menelan kamu. Jadi kita harus melihat perkataan Alkitab ini menurut konteksnya. Dan berbicara mengenai hukum, banyak sekali hukum yang ada di Perjanjian Lama terutama, ya. Ketika kita bicara hukum atau hukum Taurat, pertama ekspresinya adalah mengenai kata hukum, yaitu Torah, ya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Torah atau kelima buku awal, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sering disebut hukum Musa karena banyak orang percaya bahwa 5 kitab awal-awal Alkitab di Perjanjian Lama ini ditulis oleh Musa. Anda bisa lihat ada di Ulangan 31 ayat 24. Tapi juga ketika orang berbicara hukum, itu juga mengacu kepada 10 perintah Tuhan. Ya, Anda bisa lihat di Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Dan bicara juga mengenai hukum, bisa bicara juga seluruh Perjanjian Lama, ya. Anda bisa lihat ekspresi di Yesaya 8 ayat 20 atau Lukas 24 ayat 44, ya, orang Israel sering mengatakan the law and the prophets. Ya, law itu melambangkan kitab Musa, prophets itu melambangkan atau nabi itu melambangkan kitab-kitab nabi-nabi, ya. Dan juga kadang-kadang ada Psalms atau Mazmur. Jadi tergantung pemakaian atau konteksnya. Nah, hukum juga mengacu kepada aturan yang lebih spesifik ketika ini ditulis terutama dalam tulisan-tulisan Paulus yang sering membuat banyak kebingungan, ya, dan membuat banyak kesalahpahaman, dan ini terjadi di dunia Kristen, yaitu hukum juga mengacu kepada hukum pengorbanan dan juga hukum tata cara upacara. Ya, ini yang nanti kita akan bahas secara spesifik. Itu ada ayat-ayat kuncinya, ada Kolose 2 ayat 14, Efesus 2 ayat 15, dan juga Ibrani 10 ayat 1 dan 8. Tapi banyak juga ketika Yesus berbicara mengenai hukum dan orang Farisi atau ahli Taurat, ya, sering menuduh bahwa Yesus melanggar hukum. Tapi sebenarnya Yesus tidak melanggar hukum, yang dia langgar adalah hukum adat istiadat buatan manusia atau tradisi yang dibuat oleh manusia yang tidak ada di dalam konteks Alkitab. Jadi kalau Anda belajar bahwa orang Israel, para rabi-rabinya, itu membuat hukum turunan yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus sering berkata bahwa orang Israel, orang Farisi atau ahli Taurat itu begitu menjaga adat istiadatnya, tapi tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Yaitu Anda bisa lihat ceritanya di Markus 7
ayat 7 sampai dengan 9, Matius 15 ayat 19, Yesaya 29 ayat 13, Matius 15 ayat 2, Yohanes 5 ayat 18. Satu kali Yesus melanggar adat istiadat orang Israel mengenai hari Sabat, ya. Mereka berpikir bahwa Yesus melanggar hari Sabat ini sesuatu yang tidak masuk akal karena Yesus adalah pribadi yang sempurna, walaupun dia Tuhan, dia adalah juga manusia, dicobai, ya, dan tidak mungkin dia jatuh ke dalam dosa, karena kalau dia jatuh ke dalam dosa, yaitu melanggar hukum Sabat, dia tidak layak sebagai anak domba yang bercacat, yang tidak bercela untuk dikorbankan di atas kayu salib. Dan satu ketika Yesus mengatakan kepada orang lumpuh, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi hukum mengenai Sabat tidak melanggar, tidak hukum mengenai Sabat memperbolehkan manusia itu, anak-anak Tuhan itu boleh untuk melayani, ya, pelayanan dalam pengajaran Alkitab, pelayanan terhadap juga penyembuhan, dan bahkan banyak penyembuhan-penyembuhan besar terjadi pada saat hari Sabat yang kudus. Nah, orang Israel membuat aturan atau tradisi, misal salah satu contoh, tidak boleh mengangkat sesuatu, ya, di hari Sabat. Makanya mereka bilang bahwa Yesus melanggar hukum Sabat. Yang dilanggar bukan mengenai hari Sabat, kekudusan Sabatnya. Yang Yesus langgar adalah tradisi yang membebani orang-orang, yaitu tradisi buatan manusia. Anda nanti bisa belajar lebih jelas, yaitu di artikel kami mengenai Sabat. Tapi saat ini kita akan fokus kepada hukum yang dihapuskan atau hukum yang sudah tidak berlaku lagi, ya. Yang dimaksudkan adalah mengenai hukum pengorbanan dan upacara. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut, mari kita lihat sendiri apa yang sebelumnya terjadi, karena banyak kesalahpahaman. Banyak orang Kristen adalah di Perjanjian Lama, orang itu diselamatkan oleh karena mereka melakukan atau memegang hukum-hukum Tuhan dengan sangat ketat. Sementara orang yang hidup di Perjanjian Baru itu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Sebelum lanjut, saya ingin mengatakan bahwa saya percaya dengan apa yang Alkitab katakan, bahwa oleh karena kasih karunia kita diselamatkan, itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah. Jadi orang diselamatkan itu karena kasih karunia, bukan karena melakukan hukum Taurat. Dan kita dibenarkan oleh karena iman, bukan karena kita memegang hukum-hukum Tuhan dengan ketat. Saya setuju, ya, tidak ada satupun manusia dari Adam sampai dengan saat ini yang diselamatkan karena memegang hukum-hukum Tuhan. Mereka diselamatkan oleh kasih karunia, mereka dibenarkan oleh iman, ya. Tapi alasan yang logis setelah mereka diselamatkan adalah memegang hukum-hukum Tuhan. Itu alasan yang sederhana, didorong bukan karena untuk cari selamat, untuk dibenarkan, tapi didorong oleh karena kasih kita kepada Tuhan. Masuk akal? Mari sembari kita belajar Alkitab mengenai 10 perintah Tuhan, Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih luas dan lebih dalam. Jadi bagian seksi ini hanya membahas mengenai hukum pengorbanan tidak berlaku lagi. Kalau Anda ingin lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, pelajaran Alkitab, buka hati Anda, ambil Alkitab Anda, jangan percaya apa kata saya, uji pengajaran demi pengajaran dengan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah hukum Tuhan itu berlaku sesudah waktu di Gunung Sinai saja? Ya, banyak orang berpikir bahwa 10 perintah Tuhan itu baru ada di Gunung Sinai, peristiwa Gunung Sinai ketika Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa. Well, Alkitab mengajarkan bahwa 10 perintah Tuhan itu bahkan sudah ada sebelum 2 loh batu. Sudah diajarkan kepada
nenek moyang kita, ya, dari zaman Adam, Abraham, Yusuf, dan seterusnya. Mari kita lihat mengenai nenek moyang orang Israel, ya. Abraham memegang hukum Tuhan, Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara, apa di situ dikatakan, kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Pertanyaan, hukum yang mana? Well, kita akan belajar lebih jelas lagi, ya. Hukum yang mana yang dipegang sama Abraham, ya. Kita tarik lagi, ya. Setelah Abraham, yaitu Yusuf, ya. Ini semuanya ini kan adalah sebelum zamannya Musa, ya. Yusuf akhirnya sampai di Mesir, ya, dan dia mati di Mesir. Nah, keturunannya inilah yang nanti diselamatkan oleh Tuhan melalui Musa, ya, dan akhirnya diberikan kepada Musa dan kepada orang Israel. Yusuf memegang hukum. Bagaimana kita tahu? Mari kita lihat Kejadian 39 ayat 9. Saat itu Yusuf diangkat menjadi seorang tokoh yang luar biasa, boleh kita katakan mungkin sebagai seorang perdana menteri, ya, pada zamannya, dan Mesir adalah negara adidaya saat itu, ya, dan dia dipercaya untuk mengurusi pekerjaan-pekerjaan yang memiliki tanggung jawab besar, ya, dan mari kita lihat ayatnya mengatakan, Kejadian 39 ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Ini berbicara mengenai istri Potifar. Sebab engkau istrinya. Ya. Jadi kuasa Yusuf besar, tapi istrinya itu tidak diberikan. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena memang itu istrinya Potifar. Dan waktu itu istrinya ini mencoba menggoda Yusuf untuk jatuh ke dalam dosa perzinahan, ya, untuk diajak tidur bersamanya. Dan apa tanggapan Yusuf? Tanggapan Yusuf luar biasa sekali. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Apakah hukum perzinahan diketahui dengan jelas oleh Yusuf bahwa berzina, mengingini milik orang lain juga, itu adalah perbuatan dosa dan perbuatan kejahatan? Hukum perzinahan sudah ada. Dilarang berzina, dilarang mengingini milik orang lain, itu sudah ada bahkan di zaman Yusuf sebelum 10 perintah Tuhan. Pemazmur berkata, Mazmur 111 ayat 7 dan 8. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya atau hukum-hukumnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Hukum-hukum Tuhan sudah ada sepanjang manusia berada. Bahkan kalau Anda pelajari, pemerintahan Tuhan di sorga itu memiliki hukum-hukumnya. Oleh sebab itu, ketika iblis menginginkan apa yang Tuhan Yesus miliki, yaitu penyembahan dari malaikat-malaikatnya karena dia meninggikan dirinya, dia sudah berdosa melawan hukum-hukum Tuhan. Ingat, hukum bukan untuk Anda diselamatkan, bukan untuk Anda dibenarkan. Anda bisa coba bayangkan apabila sebuah negara, ya, itu tidak memiliki hukum, ya, di mana kejahatan tidak ada sanksinya, ya, di mana pembunuhan bisa dilakukan seenaknya saja, ya, di mana orang bisa mencuri seenaknya tanpa ada konsekuensi. Bukankah Anda ingin tinggal di dalam sebuah negara yang memiliki hukum, kepastian hukum yang melindungi hak-hak Anda, yang melindungi Anda dari tingkat kejahatan dan memastikan apabila kejahatan terjadi akan ada hukuman? Apakah dengan demikian Anda sebagai warga negara terbatasi?
Contoh, siapa dari antara Anda yang punya anak? Ya, apakah Anda punya peraturan di dalam rumah Anda? Misalnya, Anda katakan kepada anak kecil, tolong jangan main api, jangan main listrik. Apakah dengan demikian anak-anak Anda jadi stres dan akhirnya terbebani, ya? Atau ini Anda lakukan untuk kebaikan Anda? Ya, apakah dengan Anda berjalan mengendarai mobil dan di bukit atau lereng pegunungan di mana ada pembatas jalannya supaya Anda tidak jatuh ke dalam jurang, itu akan membatasi Anda, atau itu justru akan melindungi Anda untuk Anda tidak celaka. Pikirkanlah hal itu, ya. Iblis mencoba memberikan kesan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang sadis, Allah yang membatasi kita, ya. Allah yang ingin kita tidak bahagia. Kalau dengan demikian pernikahan adalah sebuah institusi yang membuat orang paling tidak bahagia. Karena di dalam pernikahan ada banyak do, ada banyak don'ts, ada ada komitmen untuk tidak melirik wanita lain, ada komitmen untuk setia sampai bahkan kepada kematian, ada komitmen untuk saling jujur, saling bisa dipercaya. Apakah dengan melakukan komitmen itu Anda akan jadi stres atau justru Anda akan jadi lebih bahagia? Jadi ini adalah tipuan iblis yang mencoba memberikan kepada kita bahwa hukum itu membatasi. Kita akan belajar bahwa hukum Tuhan itu memerdekakan, memberikan kebahagiaan sejati. Nah, mari kita jauh lebih jelas lagi melihat bahkan sampai seberapa saat setelah Tuhan ciptakan manusia, ya, ada Adam, Adam jatuh ke dalam dosa, ya, dia tidak jatuh ke dalam dosa, ya, karena dia tidak mengikuti peraturan Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan benar. Dan dia dicobai oleh iblis karena dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan, tapi dia lebih percaya daripada apa yang iblis katakan. Dan akhirnya benih dosa itu tidak berhenti sampai di situ, ya, tapi benih dosa itu sampai kepada anak-anaknya, di mana Kain harus membunuh Habel. Ya, Kejadian 4 ayat 7 mengatakan, ya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, jadi ini Tuhan berbicara kepada Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia akan sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi sudah diperingatkan kepada Kain untuk supaya tidak berbuat dosa, ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, Kain membunuh Habel. Isunya adalah tentang penyembahan, mengenai siapa yang disembah dan mengenai bagaimana cara kita menyembah. Berarti ada hukum-hukum Tuhan, ya, tidak sembarangan. Dan ini yang Alkitab ajarkan. Dan sebenarnya, ya, ini mengenai hukum ini Tuhan sudah berikan kepada kita bahkan jauh dari 10 perintah Tuhan yang ditulis di atas loh batu oleh jari Tuhan. Mari kita lihat sendiri apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai hukum-hukum Taurat atau hukum-hukum Tuhan. Matius 5 ayat 17, ini adalah perkataan Yesus sendiri, ya. Dia mengatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Banyak orang berpikir, ayat ini berkata, Yesus sudah menggenapi, kita tidak perlu melakukan hukum-hukum Tuhan. Apakah demikian? Ya, nanti kita akan bahas. Ada juga yang mengatakan, kita tidak perlu lakukan karena Yesus sudah jadi wakil kita. Kita tidak mungkin melakukan hukum Tuhan. Kita tidak mungkin bisa tidak ikut larangan tidak membunuh, tidak berzina, ya. Dan karena Tuhan sudah wakilkan melakukan hukum-hukum Tuhan, kita tidak perlu lakukan lagi seperti itu. Apakah demikian? Mari kita terus baca
Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Pertanyaan saya, langit dan bumi saat ini masih ada tidak? Ya, Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, bayangkan, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, oh ini masih mending. Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Masih selamat katanya, tapi kedudukannya paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Secara pribadi, saya ingin mengikuti nasihat dari juru selamat kita. Ya, orang Kristen adalah pengikut Kristus. Apa yang Yesus katakan, ya, itu yang kita ikuti. Ajaran Yesus itu yang menjadi acuan kita bagi orang Kristen. Dan ketika Tuhan Yesus sendiri, ya, berbicara kepada kita bahwa kita harus melakukan dan juga mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ya, itu akan mendapatkan tempat yang tinggi. Saya mau mengikuti apa yang Yesus katakan. Bagaimana dengan Anda? Apa Anda mau mengikuti apa yang Yesus sendiri katakan? Nah, kita akan belajar lebih banyak mengenai hukum-hukum Tuhan ini, ya. Ini Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 15 ayat 10, dia mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku. Perintah yang mana? Well, perintah Tuhan banyak. Tapi saya percaya 10 perintah adalah bagian daripada perintah-perintah Tuhan. Kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi Yesus mengatakan ini bukan dia sebagai seseorang, sebagai bos, kamu lakukan perintah Tuhan. Tapi dia juga memberikan teladan. Yesus sendiri menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Pertanyaan yang menarik adalah, siapa yang menulis 10 perintah Tuhan? Siapa yang bertatapan muka dengan muka kepada Musa? Saya percaya itu adalah pribadi Yesus sendiri di atas Gunung Sinai. Ya, jari yang menulis kedua loh batu adalah tangan yang sama yang dipakukan ke dalam salib. Jadi motivasi dari Yesus dan motivasi kita sebagai anak-anak Tuhan menuruti perintah Bapa bukan agar untuk kita diselamatkan, tapi karena kita mengasihi Dia, maka kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 3, ya. Jadi ini adalah Yohanes, murid yang dikasih Yesus, dia menulis buku kitab Injil Yohanes 1, 2, 3 Yohanes 1, 2, 3 dan Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 3 dia katakan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Jadi apa tanda bahwa kita mengenal Allah? Bukan karena kita pakai kalung salib, bukan karena kita datang ke gereja walaupun itu salah satu perintah Tuhan juga, ya. Tapi lebih daripada itu, orang yang mengenal Allah adalah orang yang menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Iblis adalah pendusta. Dia adalah bapa segala dusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Dan dia coba untuk mengaburkan antara hukum-hukum Tuhan yang masih berlaku dan hukum-hukum Tuhan yang sudah tidak berlaku lagi. Ya, Matius 7 ayat 22. Ini ayat yang menjadi menjadi sesuatu yang patut kita renungkan, ya. Dan jangan salah mengerti, karena ini adalah penghakiman bagi orang-orang
yang tidak mengenal Tuhan. Kita tadi sudah belajar, mengenal Tuhan berarti menuruti perintah Tuhan. Pada hari terakhir, Matius 7 ayat 22, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat itu baik, ya. Banyak orang bernubuat demi nama Tuhan. Dan mengusir setan demi namamu. Ini juga sesuatu yang baik. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi yang anehnya adalah semua kategori dari karunia-karunia rohani ini tidak menjadi jaminan bahwa seseorang itu mengenal Tuhan. Tidak jadi jaminan dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus sendiri yang mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata tidak pernah mengenal kamu, ya, itu sinonim dengan kamu tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Ya, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum. Apa sebenarnya definisi dari dosa? Alkitab banyak sekali memberi ayat-ayat tentang apa itu definisi dosa, tapi salah satu yang paling jelas itu ada di 1 Yohanes 3 ayat 4 ini seperti sebuah kamus ya yang mengatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, hukum-hukum yang mana? Banyak hukum dia dalam Alkitab, ya, ada hukum 10 perintah Tuhan, ada hukum mengenai sanitasi, ya, ada peraturan mengenai karantina, ada hukum-hukum kesehatan, ada hukum mengenai perpuluhan. Yang saya yakin 10 perintah Tuhan adalah salah satu yang dimasuk terhadap pelanggaran hukum Allah ini juga. Karena berzina, menyembah berhala, ya, tidak menghormati orang tua, tidak memegang hari Sabat itu juga adalah sebuah dosa, ya. Nah, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Jadi kalau Anda pikirkan, Allah sendiri tidak bisa melanggar hukumnya. Hukumnya itu sangatlah kudus. Sehingga ketika pelanggaran terjadi, ya, manusia jatuh ke dalam dosa, ya, hukumnya itu tidak bisa dibatalkan, teman-teman. Yesus, ya, yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah anak Allah sendiri, harus mati. Bukan malaikat, bukan orang kudus, bukan nabi yang harus mati. Ya, untuk ya, untuk mendapatkan sanksi terhadap, ingat, ketika ada hukum berarti juga ada sanksi bagi pelanggaran hukum. Dan karena hukum Tuhan ini begitu luar biasa kudus, ya, ini membuat Yesus sendiri harus mati untuk pelanggaran hukum Allah, pelanggaran hukum-hukum Tuhan untuk dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Jadi melanggar hukum, konsekuensinya itu luar biasa. Konsekuensinya bahkan haruslah Yesus, anak domba Allah, ya, yang tidak bercacat, tidak bercelah, itu mati menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Puji Tuhan, Dia adalah pencipta kita. Dia adalah penulis kedua loh batu, ya. Dia juga yang adalah penyelamat kita. Tangan yang sama menulis jari-jari, menulis 10 hukum Tuhan. Tangan yang sama juga dipakukan di atas kayu salib untuk pelanggaran dan dosa-dosa kita. Sekarang kita masuk kepada hukum pengorbanan yang telah dihapuskan. Dan kebanyakan kebingungan dan kesalahan pahaman sering terjadi ketika orang-orang mengutip ayat-ayat, terutama ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Salah satunya adalah Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang.
dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Hukum Tuhan yang mana? Well, Ibrani, kalau Anda berhenti sampai di sana, Anda mungkin bingung. Ya, hukum Taurat itu bayangan. Apa semua hukum Taurat itu bayangan? Tidak. Dia menjelaskan karena itu dengan korban yang sama. Oh, ternyata Ibrani 10 ayat 11 bicara tentang tata cara korban hukum penebus dosa atau korban bakaran. Yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi jelas bahwa ini bukan bicara mengenai penghapusan terhadap semua hukum Taurat. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat. Nah, akan lebih jelasnya lagi Ibrani 10 ayat 8 di atas ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Teman-teman, setiap orang itu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Demikian juga orang Israel. Kalau Anda pelajari bagaimana orang Israel minta ampun terhadap dosa-dosanya, dia haruslah ya menyembelih binatang atau anak domba yang tidak bercacat celah. Ini adalah bayangan dari pelayanan Yesus yang nantinya dia akan menjadi anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Orang yang berdosa ini harus menaruh tangannya di atas kepala binatang itu dan sungguh-sungguh minta ampun, ya, sungguh-sungguh minta ampun terhadap dosanya. Jadi pengampunan dosa itu ya sudah ada, kasih karunia itu sudah ada bahkan di era orang Israel sendiri, ya. Dan oleh sebab itu kasih karunia Tuhan itu bukan hanya milik umat perjanjian baru, tapi juga milik umat perjanjian lama. Alkitab juga sendiri mengatakan bahwa Abraham itu dibenarkan karena iman, bukan karena dia melakukan hukum Tuhan. Tapi karena dia dibenarkan oleh hukum iman, bukan berarti menjadi lisensi bagi Abraham atau setiap anak Tuhan untuk kita melakukan dosa lagi. Ya, jadi sangatlah jelas ya hukum mana yang ditiadakan. Efesus 2 ayat 15 ini juga ayat yang paling sering juga disalah mengerti mengenai hukum Tuhan itu dibatalkan. Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, berbicara kepada Yesus, mati di atas kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Apakah Efesus 2 ayat 15 ini berbicara membatalkan 10 perintah Tuhan? Tidaklah mungkin. Paulus yang sama, yang menulis Efesus 2 ayat 15, Paulus yang sama mengutip 10 perintah Tuhan di Efesus 6 ayat 1 dan 3. Dia mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kira-kira ayat ini berbicara mengenai apa? Ini jelas adalah kutipan terhadap 10 perintah Tuhan yang ada di kitab Taurat. Jadi tidak mungkin Paulus, Roh Kudus yang sama yang menginspirasi Paulus di Efesus 2 ayat 15 dan juga menginspirasi Paulus di Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3 itu bertentangan satu dengan lainnya, ya. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi Efesus 2 ayat 15 tidak berbicara mengenai 10 perintah Tuhan, tapi ini berbicara mengenai hukum tata cara, pengorbanan, hukum seremonial, hukum yang mengatur tentang pengorbanan penebusan dosa melalui darah binatang. Karena ketika Yesus mati, semuanya ini dibatalkan, sudah tidak berlaku lagi. Bukan karena
hukum-hukum itu jelek, ya, tapi mereka sudah melakukan tugasnya sampai penantian kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus mati, dia mati satu kali untuk selama-lamanya. Tidak perlu lagi kita melakukan penebusan dosa melalui penyembelihan darah anak binatang atau domba, anak domba yang tidak bercacat dengan celah. Bedanya umat perjanjian lama dengan perjanjian baru. Umat perjanjian lama, ya, mereka mendapatkan kasih karunia, dibenarkan oleh karena iman, dengan mereka melihat janji Mesias yang akan datang. Bahwa Mesias akan datang. Bahwa Mesias akan menebus dosa-dosa mereka sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Sementara kita perjanjian baru mendapatkan kasih karunia, dibenarkan oleh iman kita melihat ke belakang. Perjanjian lama melihat ke depan, perjanjian baru kita melihat ke belakang atas karya Yesus di atas kayu salib sebagai anak domba yang tidak bercacat celah yang menghapus dosa-dosa manusia. Ya, jadi firman Tuhan sama sekali tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Kita harus mengerti konteks daripada ayat demi ayat ini. Tidak bisa kita menjadikan satu ayat, dua ayat itu, ya, itu menjadi sebuah doktrin dan mengatakan bahwa 10 hukum Taurat, 10 perintah Tuhan ini sudah dibatalkan. Mari kita lihat lagi salah satu ayat yang juga membuat kesalahpahaman, ya, bahwa hukum 10 perintah Tuhan sudah dipakukan kepada kayu salib. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Apakah ini bicara mengenai seluruh hukum Taurat termasuk 10 perintah Tuhan? Kalau Anda teliti lebih jauh, ya, dalam bahasa Inggrisnya, Kolose 2 ayat 14, ya, ketentuan hukum surat hutang itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris handwritings of ordinance. Ya, tulisan tangan yang mengatur tentang tata cara, ordinance, handwriting of ordinance. Ya. Apa bedanya dengan 10 perintah Tuhan? Mari kita lihat di Ulangan 31 ayat 24. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab. Jadi siapa? Musa menulis perkataan hukum Taurat dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan. Maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan, demikian ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Jadi ada kitab ditulis oleh Musa, ditaruh di samping atau di luar tabut perjanjian Tuhan. Inilah yang dimaksud handwritings of ordinance. Alkitab sendiri membedakannya. Sementara 10 perintah Tuhan, ayat 31 dan sampai dengan 18, saking kudusnya perintah Tuhan ini, ya, 2 kali Tuhan tidak berikan hukum 10 perintah Tuhan ini ditulis oleh tangan manusia, bahkan tangan malaikat. Ditulis oleh jari Tuhan, oleh tangan Tuhan sendiri yang kudus, yang nantinya disalibkan di atas kayu salib. Ditulis oleh Yesus Kristus sendiri yang adalah Tuhan kita. Keluaran 31 ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi ada yang ditulis oleh jari Allah, ada yang ditulis hukum-hukum Tuhan oleh tangannya Musa. Jadi ada perbedaan di sana. Dan Kolose 2 ayat 14, ya, ini berbicara tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai surat hutang, mengenai tata cara handwritings of ordinance. Inilah yang dipakukan di atas kayu salib tidak berlaku lagi. Sementara tulisan 10 perintah Tuhan yang ditulis oleh jari Allah
itu ditulis di atas batu. Artinya tidak bisa berubah, tidak bisa dibatalkan. Sementara perintah Musa mengenai hukum tata cara pengorbanan itu mungkin ditulis di atas mungkin kulit binatang atau perkamen atau yang lain-lainnya. Artinya mereka akan satu saat akan akan apa namanya tidak berlaku lagi, ya. Sementara 10 perintah Tuhan berbeda secara karakteristik, berbeda secara tempat, berbeda dengan penulisannya. Ini adalah kesaksian atau komentari dari seorang Bible komentari yang sangat terkenal, yang sering dipakai banyak acuannya, yaitu Matthew Henry, mengenai Kolose 2 ayat 14. Ya, dia sangat mengerti bahwa Kolose 2 ayat 14 ini berbicara mengenai apa, ya. Anda bisa lihat yang tulisan warna kuning, it must be understood of the ceremonial law. Ya. Jadi dia mengerti ini sedang bicara hukum seremonial, the handwriting of ordinance, yaitu tulisan tangan yang mengatur tentang tata cara. Ya, the ceremonial institution, ya, institusi seremonial tata cara upacara hukum pengorbanan. The law of commandments contained in ordinance, dia juga mengungkit Efesus 2 ayat 15, yang merupakan beban terhadap orang Yahudi dan menjadi tembok penghalang juga kepada orang-orang non-Yahudi. Jesus took it off the way. Yesus mengambil itu, ya, mengeluarkan hal itu, dan dia salibkan di atas kayu salib. Dan disannul artinya membatalkan obligasi atau kewajiban untuk kita melakukan hal itu. Ya, karena ya ini adalah bayangan. Ya, dia juga mengutip 2 Korintus 3 ayat 13, ya. Ini adalah bayangan. Jadi yang dimaksudkan oleh Kolose 2 ayat 14, ya, Bible Commentary Matthew Henry, ini dia mengatakan bahwa ini berbicara tentang hukum tata cara upacara, bukan bicara tentang moral law, bukan bicara tentang hukum moral, bukan bicara tentang 10 perintah Tuhan, tapi bicara tentang hukum tata cara upacara. Ya. Dan kita bisa lihat nubuatan, ya, jauh sebelum Yesus di kayu salib, ya, dan menghentikan semua kegiatan tata cara upacara, ya, di atas kayu salib. Ada nubuatan di Daniel 9 ayat 27, ya, mengenai bahwa Yesus, ya, akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Daniel 9 ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ya, jadi Yesus, ya, itu menghentikan korban sembelihan dan juga korban santapan, ya. Dan ayat ini harus diambil konteksnya terhadap ayat-ayat Daniel 9:26 dan ke belakangnya. Banyak orang percaya bahwa ini adalah nubuatan tentang antikristus, sama sekali bukan. Karena kalau Anda bicara konteksnya, ini berbicara tentang Mesias. Anda bisa baca itu di versi Alkitab King James Version, Modern King James Version. Anda bisa baca itu di Bible Commentary, ya, kata he, ya, he bukan raja, ya. Kalau King James Version-nya he itu adalah dia, itu mengacu kepada Mesias, ya. Antikristus tidak pernah membuat kata perjanjian itu juga diartikan sebagai covenant. Antikristus tidak memiliki covenant, hanya Mesias yang memiliki covenant, ya. Jadi Yesus, ya, akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ini Anda bisa pelajari, nanti saya akan buat video mengenai siapa itu antikristus, ya. Dan di artikel di Three Angels Media, di artikel kami kita juga punya pelajaran mengenai antikristus.
Jadi Daniel 9 ayat 27 ini bukan bicara mengenai antikristus, ini bicara mengenai Mesias yang akan menghentikan korban sembilan dan korban santapan. Kenapa dia hentikan? Karena dia sudah mati di atas kayu salib, tidak perlu lagi orang percaya itu untuk menebus dosanya mengorbankan darah binatang. Sangat jelas di Ibrani 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya. Ini sedang bicara mengenai Yesus sebagai imam besar. Ya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya. Jadi kalau imam besar orang Israel juga berbuat dosa. Sehingga dia harus mempersembahkan korban dosanya untuk dirinya sendiri, baru untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya. Nyanya ini siapa? Nyanya ini adalah huruf besar, ini bicara mengenai Yesus, anak domba Allah. Yesus melakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Ya, dia membawa korban bukan untuk dirinya karena dia berdosa, dia membawa korban untuk sebagai korban untuk menebus dosa-dosa manusia, walaupun dia sendiri tidak berbuat dosa. Ibrani 9 ayat 12, dan ia, yaitu Yesus, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya, jadi Yesus telah menjadi pengorbanan yang sempurna, membatalkan seluruh hukum tata cara upacara yang telah ribuan tahun melayani orang Israel untuk pengampunan dosa. Karena Yesus saat itu belum mati untuk dosa-dosa manusia. Ya. Ibrani 9 ayat 26, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Seluruh dosa manusia sejak Adam jatuh ke dalam dosa pertama kali di Taman Eden sampai dengan dosa-dosa manusia ke depan. Siapa yang datang kepada dia minta ampun atas dosa-dosanya, ya, dan percaya kepada anak domba yang telah disembelih untuk menggantikan dosa-dosa kita, yaitu Yesus, yaitu Mesias, akan mendapatkan kasih karunia Tuhan dan dibenarkan oleh karena percayanya dia kepada Yesus. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ibrani ini bicara tentang hukum pengorbanan. Yesus sudah menggantikan proses tata cara pengorbanan. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk mengadugrahkan keselamatan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada kita yang menantikan Tuhan. Kedatangan Yesus yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sangatlah jelas bahwa Yesus mati di atas kayu salib, menghapus dosa-dosa manusia, tapi di sisi yang sama, dia membatalkan hukum-hukum Musa, hukum-hukum tulisan tangan mengenai tata cara hukum pengorbanan. Tidak pernah kematian Yesus menggantikan atau membatalkan 10 perintah Tuhan. Karena jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, menghormati orang tua, itu tetap berlaku sampai saat ini, bahkan sampai saat nanti kita hidup di sorga. Alkitab dengan jelas memisahkan atau membedakan kedudukan dan karakteristik kedua hukum tersebut. Mengenai hukum tata cara pengorbanan, mengenai hukum-hukum Musa yang ditulis oleh tangan Musa dengan 10 perintah Tuhan. Bukan saya yang ajarkan, ya, tapi firman Tuhan yang ajarkan. Alkitab yang ajarkan. Tuhan sendiri yang membuat perbedaan yang sangat mencolok, ya. Ayat-ayat berikut menunjukkan perbedaan yang jelas
antara hukum pengorbanan yang ditulis oleh Musa, yang dihapuskan oleh Kristus, dipakukan di kayu salib, dengan 10 perintah Tuhan yang akan bertahan selama-lamanya. Mari kita lihat 10 hukum ditulis oleh jari Tuhan VS versus atau melawan dibandingkan dengan hukum Musa atau tulisan tangan Musa yang di situ juga mengandung hukum pengorbanan. Yang pertama kita lihat Kejadian Keluaran 24 ayat 12. 10 hukum ditulis oleh jari Tuhan. Ulangan 31 ayat 19 ditulis oleh Musa. Ya, ditulis oleh Tuhan. Keluaran 31 ayat 18 ditulis oleh jari Allah. Ulangan 31 ayat 24 tangan Musa. Keluaran 31 ayat 18 ditulis di atas batu sebagai penegasan bahwa hukum ini ya tetap kekal untuk selama-lamanya. Ya. Ulangan 31 ayat 24, hukum Musa ditulis dalam sebuah kutu, sebuah buku. Ya, entah itu scroll kulit binatang atau perkamen atau yang lainnya. Ya. Ditempatkan di dalam tabut perjanjian. Ulangan 10 ayat 1 dan 5. Jadi 10 perintah Tuhan ditaruh ya di tabut perjanjian. Tabut perjanjian ada di mana? Tabut perjanjian ada di ruang Maha Kudus, ruangan ketiga. Dan di ruangan ketiga itu ada tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian itu ada 10 hukum. Kedua loh batu ditaruhnya di situ. Sementara hukum Musa yang lainnya ditempatkan di luar atau di sisi tabut. Ulangan 31 ayat 26. Ya. Yakobus 2 ayat 8 sampai dengan 12, 10 hukum adalah hukum kemerdekaan, hukum kerajaan. Ya. Sementara hukum Musa itu perintah berisi segala ketentuan dan peraturan. Keluaran 20 berisikan tentang perintah moral atau pedoman moral. Hukum Musa itu berisi tentang hal-hal ritual dan tata cara. Ulangan 31 ayat 24. Ya. Yakobus 2 ayat 12 ya menganjurkan mengajarkan bahwa kita harus memperkatakan dan melakukannya. Ya, Kisah 15 ayat 24 tidak pernah memerintahkan untuk melakukan. Yakobus 2 ayat 12 menghakimi semua orang, Kolose 2 ayat 16 tidak menghakimi seorang pun. Roma 7 ayat 12 sampai dengan 4 kudus, benar, baik dan rohani. Ya, Ibrani 7 ayat 16, Ibrani 9 ayat 10, ya, hukum-hukum Musa itu perintah jasmani atau karnal, ya. Yesaya 42 ayat 21, Kristus memuji atau membesarkan hukum. Kristus menghapus Kolose 2 ayat 14, ya. Dibangun, diteguhkan oleh iman. Roma 3 ayat 13, dicoret atau ditiadakan oleh Kristus. Jadi perbandingan yang mencolok ini akan membuka mata kita bahwa Tuhan meninggikan 10 perintah Tuhan dibanding hukum-hukum Tuhan yang lain. Bukan berarti hukum-hukum Tuhan yang lain tidak penting, tapi 10 perintah ini mendapatkan tempat dan mendapatkan prioritas, dan kita sebagai anak-anaknya, bukankah kita memprioritaskan apa yang Tuhan prioritaskan? Dan tentu ketika Tuhan memberikan hukum 10 perintah Tuhan, ini menjadi satu paket dengan Tuhan berikan kekuatan melalui Roh Kudus. Tidak mungkin Tuhan memberikan hukum-hukum Tuhan tanpa kita diberi kekuatan untuk memeliharanya. Iblis mencoba menggambarkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sadis. Tuhan adalah Tuhan yang di atas surga sana tidak peduli apakah kita bisa melakukan hukum-hukum Tuhan atau tidak. Dan iblis mengatakan tidak mungkin kita bisa hidup kudus. Tidak mungkin kita bisa memelihara hukum-hukum Tuhan. Yesus datang memberikan kepada kita, dia adalah 100% Tuhan, tapi dia juga dicobai. Dia punya kelemahan, tapi dia tidak berbuat dosa. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana seseorang dengan berpegang
kepada Bapanya, berpegang kepada firman Tuhan, bahwa kita bisa menang terhadap dosa. Pernahkah Anda memiliki atau mendengarkan kesaksian bahwa seseorang dilepaskan dari perzinahan, dari narkoba, kemenangan dari dosa-dosa mereka? Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan kita pun bisa memegang 10 perintah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan, dan ia akan memberitakan padamu hal-hal yang akan datang. Jadi ada janji Tuhan, kita akan diberikan Roh Kudus. Ya, firman Tuhan bagian lain mengatakan, yaitu jikalau Roh itu datang, ya, penghibur itu datang, yaitu Roh Kudus, ya kita akan diberi kuasa, ya, untuk menang terhadap dosa-dosa kita. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, hukum-hukum Musa, saya percaya dituliskan dan diilhamkan oleh Allah sendiri, dan kita bisa menarik banyak sekali pelajaran ketika kita juga belajar 10 hukum Tuhan seperti hukum ritual. Karena kita tidak mungkin mengerti pengorbanan Yesus sebagai anak domba yang tidak bercacat celah tanpa kita mengetahui latar belakang, ya, di perjanjian lama. Saya yakin kitab Kejadian sampai dengan Wahyu semua itu ditulis dan diilhamkan oleh Allah. Ya, Matius 28 ayat 19 ini adalah amanat agung Yesus kepada para murid dan kepada kita semua yang mengaku pengikut Kristus yang menjadi murid Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu, mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah janji yang luar biasa. Ketika kita menjadikan semua bangsa, pertama murid Tuhan, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Dan tidak hanya itu, mengajarkan mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, maka peganglah perintah-perintahku. Perintah yang mana? Setidaknya 10 perintah Tuhan diajarkan oleh Yesus sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah berbohong. Dia memelihara hukum Sabat. Dia tidak mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Dia menghormati orang tuanya. Dia tidak berzina. Dia tidak pernah jatuh melanggar 10 perintah Tuhan. Jadi apa yang dia lakukan, dia ajarkan kepada kita, dan dia memberi kita amanat agung untuk mengajarkan apa yang sudah diajarkan dan apa yang sudah dia berikan contoh kepada para murid untuk kita hidup dalam kekudusan, memegang perintah-perintah Tuhan. Demikianlah hukum pengorbanan tidak berlaku lagi. Ya, ini hanyalah bagian dari salah satu seri. Untuk Anda bisa mendapatkan gambaran yang penuh mengenai 10 perintah Tuhan, Anda harus tonton seri-seri berikutnya supaya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan juga lebih dalam, ya. Dan jangan lupa untuk Anda like di fanpage kami, ya, Angel Media, untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi atau posting-posting terbaru dari kami. Dan bersyukur kita juga sudah memiliki aplikasi di Apple Store dan juga di Android Play Store. Anda silakan download, dan kalau Anda menyukai apa yang kami ajarkan, silakan subscribe, silakan like. Anda juga bisa memberikan komentar, dan kalau Anda juga ingin membagikan kepada teman-teman Anda juga bisa share mengenai pelajaran-pelajaran yang kita miliki. Demikianlah 10 perintah Tuhan, ya, ditulis oleh jari Allah.
ditulis di atas 2 loh batu. Jari yang sama, tangan yang sama, itu membentang di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ingat, kita melakukan hukum 10 perintah Tuhan. Bukan untuk kita diselamatkan. Bukan untuk kita dibenarkan. Kita dibenarkan oleh karena kasih karunia, itu pemberian Allah. Kita dibenarkan oleh karena iman. Tidak ada seorang pun dari zaman Adam sampai saat ini yang dibenarkan karena memelihara hukum Taurat, memelihara 10 perintah Tuhan. Semua diselamatkan oleh karena kasih karunia. Yesus Kristus, Sang Mesias, anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Maukah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Memiliki damai di hati, ya, dengan percaya kepada anak domba yang telah disembelih, kepada Sang Pencipta, dan juga kepada penyelamat umat manusia yang mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nama saya Steve Mandang. Salam Three Angels Media.